MC kita, Makoto Yamori, adalah kultivator terkuat di benua Luis yang menyelamatkan dunia dari pasukan Raja Iblis selama era kegelapan. Namun setelah menang, rekan-rekannya justru mengkhianatinya. Sebelum ajal menjemput, Makoto bersumpah akan menyeret setiap pengkhianat ke dasar neraka. Tapi tepat saat ia mengira segalanya berakhir, Makoto terlahir kembali di dunia lain. Kali ini, ia adalah seorang mahasiswa dari keluarga Yamori yang terpandang. Namun, Makoto di dunia ini lemah dan tak berguna. Bahkan keluarganya sudah mengusirnya karena dianggap sampah. Makoto membuka mata dan melihat orang-orang menatapnya dengan heran. Saat ia mencoba memahami situasi, seseorang menghinanya, menyebutnya sampah tak berguna yang pingsan hanya karena tes sederhana. Siswa lain menimpali, mengingatkan bahwa Makoto sudah diusir keluarganya, jadi dia tidak layak lagi disebut tuan muda. Di dekat sana, seorang gadis meminta Kitama, si jenius sekolah, untuk kembali ke tesnya. Gadis itu bersemangat karena Kitama akan memecahkan rekor lagi. Kitama mengiyakan dengan percaya diri dan mereka berdua mulai berjalan kembali. Guru kemudian menyuruh siswa lain melanjutkan tes kebugaran. Saat semua orang mengabaikan Makoto, tiba-tiba keheningan aneh menyelimuti. Badai ingatan berputar di kepalanya. Ia menyadari telah lahir kembali sebagai pemuda yang juga bernama Makoto. Di dunia baru ini, Makoto memiliki tubuh lemah karena jalur meridiannya tersumbat. Hal itulah yang membuat klan membuangnya setelah kematian orang tuanya. Melalui ingatan itu, ia tahu bahwa di dunia ini tak ada yang mengerti tentang kultivasi. Merasakan sekelilingnya, Makoto bisa merasakan keberadaan Chi di udara. Di kehidupan sebelumnya, orang-orang Luis menemukan cara menyerap Chi ini. Makoto memejamkan mata untuk fokus pada Chi, namun ia hanya merasakan sedikit energi. Meski begitu, ia tidak menyerah dan mencoba memasukkan energi itu ke tubuhnya. Berbekal pengetahuan kultivasi lamanya, ia dengan cepat belajar menyerap Chi. Seperti kultivator manapun, ia berencana menyimpan energi ini dan melatih tubuhnya menjadi kuat. Tak lama kemudian, kekuatan kecil dari tahap awal kultivasi ini berhasil membuka sumbatan meridiannya. Memeriksa fisiknya, Makoto menyadari tubuhnya bertambah tinggi beberapa inci. Dengan semangat baru, ia bersumpah akan mengembalikan kekuatannya dan kembali ke benua Luis demi membalas dendam pada para pengkhianat. Namun untuk saat ini, rencana itu harus ditunda karena ia baru berada di tahap pertama kultivasi. Butuh waktu untuk kembali menjadi pria terkuat di benua. Untuk menguji perubahan dan kekuatan tubuhnya, Makoto memutuskan ikut tes fisik sekolah. Ia segera menuju lapangan untuk memberitahu guru tentang keputusannya. Para siswa seketika mulai menertawakannya karena ia mencoba menantang Kitama. Jelas saja, Kitama adalah favorit sekolah yang bahkan mendapat rekomendasi ke universitas olahraga bergengsi. Kitama ikut mengejek Makoto, menyebutnya sampah tak punya harga diri. Makoto mengabaikan mereka semua. Ia yakin kekuatannya sekarang sudah jauh melampaui manusia normal. Seorang siswa mengingatkan bahwa tidak ada orang lain dalam lomba ini karena tak ada yang berani melawan Kitama. Tak lama kemudian, Makoto dan Kitama berdiri di lintasan, siap bertanding satu sama lain. Begitu pistol berbunyi, Kitama langsung melesat tanpa membuang waktu. Sebaliknya, Makoto justru menghitung mundur dengan santai dan sengaja membiarkannya pergi. Siswa lain tertawa terbahak-bahak dan kembali mengejek Makoto sebagai sampah tak berguna. Setelah 3 detik, Makoto tiba-tiba berlari dengan kecepatan penuh yang mengejutkan semua orang. Dalam hitungan detik, ia melesat bakilat melewati Kitama. Dasar dari kemampuan fisik dan mental kultivator memang jauh melampaui manusia biasa. Saat mendekati garis finish, semua orang heran karena Makoto tidak langsung melewatinya, melainkan kembali menghitung mundur agar Kitama bisa mendekat. Ia memberi Kitama waktu tambahan 3 detik sebelum akhirnya melewati garis finish. Guru memeriksa pengukur waktu dan mengumumkan bahwa Makoto mencetak rekor baru sekitar 9 detik. Kitama menyelesaikan lomba namun tak percaya bahwa ia kalah dari pecundang sekolah itu. Meski belum mencapai kekuatan penuh, Makoto merasa puas. Dengan awal baru ini, ia berjanji akan menjadi hebat dan membuktikan bahwa mereka yang meremehkannya telah salah besar. Di benua Luis, Makoto dianggap yang terkuat dan dalam 50 tahun pelatihan, ia telah melampaui banyak ahli lainnya. Di usia 65 tahun, ia mencapai tahap ke-7 kultivasi dan menjadi kultivator terkuat di benua. Kini, terjebak di tubuh lemah ini, Makoto berencana menggunakan obat-obatan khusus untuk mempercepat kultivasinya. Ia memeriksa harganya dan menyadari itu sangat mahal, padahal pemilik asli tubuh ini adalah pecundang yang bangkrut. Makoto ingin membuat dan menjual jimat talisman, tapi ia bahkan tak punya uang untuk bahan kelas rendah pembuat jimat. Tak ingin melepaskan rencana balas dendamnya, ia bersumpah akan menemukan cara mencari uang. Saat Makoto masih berpikir, Kitama yang merupakan kapten klub lapangan, mengepungnya di kamar mandi bersama teman-temannya. Di antara pengganggu itu ada Haru, kapten klub tinju. Kitama memberitahu Makoto bahwa gara-gara aksi balapannya di lapangan tadi, ia harus segera membayar uang perlindungan. Dari ingatannya, Makoto tahu orang-orang ini selalu memeras pemilik asli tubuhnya. Baru minggu lalu, Kitama, Haru, dan Akira mengepung dan memerasnya dengan dalih uang perlindungan. Melihat ekspresi aneh Makoto, Kitama sedikit gugup dan menyuruh Haru maju. Haru sangat percaya diri dengan kemampuannya. Ia pikir bisa menjatuhkan pecundang seperti Makoto dalam sekali pukul. Ia melayangkan tinju pertama, namun semua terkejut saat Makoto menghindar dengan mudah. Makoto yang dulu mungkin akan pasrah, tapi bagi Makoto yang sekarang, ini bukan masalah besar. Setelah menghindari serangan Haru, ia melancarkan pukulan telak yang membuat wajah Haru babak belur. Setelah itu, Makoto mengalihkan perhatian pada Akira. Ia menendangnya ke samping seperti membuang sampah. Outa dan Kitama berdiri mematung karena syok. Mereka tak percaya ini adalah Makoto penakut yang biasa mereka rundung. Makoto menatap mereka dan bertanya apakah mereka sekarang takut, namun bukannya kabur, Outa dan Kitama justru menyerangnya bersama-sama.
tapi ia dengan mudah menangkap pergelangan tangan mereka dan menghentikan serangan itu di tengah jalan. Kemudian, dengan mudahnya ia meremukkan pergelangan tangan mereka. Keduanya berteriak kesakitan. Makoto mengabaikan teriakan itu dan merasa senang melihat penderitaan mereka. Karena tak tahan dengan rasa sakitnya, Outa dan Kitama memohon agar Makoto melepaskan mereka. Akhirnya Makoto melepaskan dan melempar mereka ke pojokan seperti sampah. Kitama kini sangat ketakutan hingga gemetar dan memohon ampun pada Makoto. Makoto setuju, namun saat ia hendak membiarkan Haru tiba-tiba menyerangnya lagi. Kali ini, Makoto mematahkan sisa tulang wajah Haru dengan satu pukulan. Ia memperingatkan Haru bahwa dia tidak akan seberuntung itu jika mencoba lagi. Melihat adegan ini, Kitama dan yang lainnya hampir memompol karena ketakutan luar biasa. Makoto memerintahkan mereka untuk mengembalikan semua yang telah mereka rampas darinya. Mendengar itu, mereka semua bingung. Saat ia mengulanginya dengan marah, Kitama berteriak ketakutan dan berjanji akan mengembalikan semuanya. Ia mengeluarkan seikat uang dan memberikannya pada Makoto sambil membungkuk hormat. Setelah mengambil uang itu, Makoto keluar dari kamar mandi dan berharap mereka tidak akan melaporkan hal ini. Namun karena mereka terlihat sangat ketakutan, ia yakin mereka tidak akan berani bicara pada siapapun. Sambil berjalan keluar, Makoto memutuskan untuk segera berhenti sekolah karena akan sulit baginya untuk sekolah sambil mengejar tujuannya. Ia menghitung uangnya dan senang karena itu cukup untuk membeli bahan kelas rendah pembuat jimat yang bisa ia jual untuk mengumpulkan modal balas dendamnya. Setelah itu, Makoto membeli bahan-bahan dan bersiap menyempurnakannya. Jimat adalah benda yang biasa digunakan kultivator awam. Saat membuatnya, ia memasukkan energi mental ke dalam benda tersebut agar memiliki kekuatan mistis. Meski baru kultivator tahap pertama, Makoto bisa dengan mudah memurnikannya. Ia berhasil membuat banyak jimat kelas rendah. Rencananya adalah menjualnya lalu mencari tempat yang bagus untuk kultivasi medis. Sayangnya, setelah 3 minggu, Makoto belum berhasil menjual satu jimat pun. Ia menggelar dagangannya di pojok jalan, namun orang-orang menatapnya dengan pandangan sinis. Saat jalan pagi, Makoto menemukan seekor anjing yang terluka parah di jalan. Ia menggunakan salah satu jimat penyembuhnya pada anjing itu untuk melihat efeknya. Benar saja, anjing itu langsung sembuh dari semua lukanya. Anjing itu mengibaskan ekor dan menggonggong senang ke arah Makoto. Namun tiba-tiba ia menjadi marah saat dua orang mendekat sambil bertengkar. Salah satunya adalah So, putra tunggal keluarga Wada, dan satunya lagi seorang gadis bernama Shizu, putri dari keluarga Sugar. Sepertinya mereka berdua sedang mencari anjing tersebut dan berdebat. Mereka sempat melihat anjing itu kecelakaan, tapi So tidak peduli jika anjing itu mati. Sementara Shizu ingin membawanya ke rumah sakit. Tak lama kemudian, Shizu berhenti berdebat saat melihat anjing itu sehat bugar di pelukan Makoto. Shizu segera berlari mendekat. Ia heran, bagaimana anjing itu bisa terlihat begitu sehat padahal sebelumnya bersimbah darah. Melihat tasnya, Makoto paham mereka mungkin akan menjenguk seseorang di rumah sakit. Ia memanfaatkan situasi ini dan menunjukkan jimat yang ia gunakan pada anjing tadi kepada Shizu. Makoto mencoba mengiklankan dagangannya, tapi So justru menghardiknya dengan marah dan menyebutnya penipu. Shizu mengabaikan omong kosong So dan berbalik pada Makoto, bertanya apakah jimat ini bisa membantu pasien yang sakit. Sebagai jawaban, Makoto mengeluarkan jimat yang dibuat khusus untuk perbaikan dan regenerasi. Ia meyakinkan Shizu bahwa ini bekerja sangat baik untuk pasien. So merasa sulit mempercayainya dan mencoba membujuk Shizu agar tidak membeli. Namun Shizu lagi-lagi mengabaikannya. Makoto kemudian menunjukkan cara menggunakan jimat itu, cukup letakkan di dekat pasien dan jimat itu akan bekerja sendiri. Ia menjelaskan harga jimat besar adalah 40.000 yen, sedangkan yang kecil 200 yen. Mengejutkan semua orang, Shizu menawarkan 1 juta yen untuk semua jimat tersebut. So yang marah menerjang Makoto dan menyuruhnya pergi dari sana. Namun sebelum sempat memukul, Makoto sudah menangkap dan memelintir pergelangan tangan So. Ia memperingatkan So agar mundur dan tidak ikut campur. Seberapa keras pun So mencoba, ia tak bisa lepas dari cengkeraman Makoto. Tak lama kemudian, Makoto melemparnya ke samping dan kembali bertransaksi dengan Shizu. Setelah kesepakatan selesai, ia menjelaskan kegunaan setiap jimat, bahwa yang kuning adalah untuk perlindungan, sementara yang merah adalah jimat bola api. Sebelum pergi, Makoto berharap Shizu tidak pernah perlu menggunakan jimat merah dan kuning itu. Shizu berterima kasih dengan senang dan menanyakan namanya. Sambil pergi, Makoto menyebutkan namanya dan si anjing ikut berjalan bersamanya. Setelah pulih dari rasa sakit, So kembali membentak Shizu karena telah menjadi korban penipuan bodoh. Shizu mempercayai kata-kata Makoto, namun ia juga menyimpan harapan kecil bahwa jimat ini bisa menyadarkan ibunya. Sementara itu, Makoto kembali dengan perasaan sangat senang karena semua jimatnya ludes terjual. Dengan uang yang didapat, ia bisa mencari tempat tinggal yang layak. Namun pertama-tama, ia ingin mencari beberapa tanaman herbal untuk kultivasi. Tiba-tiba perhatiannya teralih saat si anjing menggonggong ke arah sebuah rumah. Makoto menoleh ke atas dan menyadari bahwa orang-orang yang tinggal di rumah itu sepenuhnya diselimuti energi spiritual. Saat memperhatikan taman dengan saksama, matanya tertuju pada silver heart grass yang tumbuh di sana. Sementara itu, So sedang mengobati luka di pergelangan tangannya di rumah sakit. Saat perawat mengobati lukanya, So bergumam marah dan bersumpah akan menghabisi Makoto lain kali. Di rumah sakit yang sama, di kamar ibunya, Shizu dimarahi ayahnya. Kenji, anggota Dewan Kota Konkai, memarahinya
Emosinya karena dianggap telah mempermalukan keluarga dengan percaya pada penipu. Mendengar teriakannya, para perawat pun ikut mencibir Shizu karena telah membuang uang demi jimat palsu. Shizu mengabaikan mereka dan berkata pada ayahnya bahwa ia bersedia melakukan apapun demi kesembuhan ibunya. Kenji yang emosi menyebut putrinya sudah gila karena mempercayai hal konyol semacam itu. Kemarahan Kenji membuat Shizu semakin murka. Ia membentak ayahnya yang bahkan tidak pernah datang menjenguk ibunya. Ia menyalahkan sang ayah karena terlambat membawa ibu ke rumah sakit hingga akhirnya koma. Kenji tak mampu menjawab dan terdiam karena syok. Shizu lanjut berkata bahwa saat ibunya mati nanti, sang ayah pasti akan langsung berpaling ke wanita lain. Kenji begitu marah hingga hampir menampar Shizu, namun ia berhenti di tengah jalan. Ia berbalik pergi dan mengatakan bahwa ia kecewa karena Shizu menjadi sangat tidak sopan. Sebelum pergi, ia memberitahu bahwa perawat akan datang untuk mencabut alat bantu hidup ibunya. Shizu menentang keputusan itu. Ia menggenggam tangan ibunya dan menyelipkan jimat ke telapak tangan ibunya. Tiba-tiba, cahaya terang memancar dari jimat tersebut. Shizu terkejut melihatnya. Ibunya pun membelai rambutnya dan memanggil nama Shizu. Hal itu juga terlihat oleh Kenji yang hendak keluar ruangan. Yoko, ibu Shizu, menatap putrinya dan berkomentar betapa kurusnya Shizu sekarang. Kenji segera berlari keluar untuk memanggil dokter. Di luar, ia berteriak kegirangan dengan sekuat tenaga memberitahu semua orang bahwa istrinya telah sadar. Dokter dan perawat yang terkejut segera masuk untuk memeriksa keadaan Yoko. Setelah pemeriksaan, dokter mengumumkan bahwa Yoko bisa kembali hidup normal dalam waktu kurang dari 2 tahun. Shizu menunjukkan jimat itu dan menjelaskan bahwa bendalah yang menyembuhkan ibunya. Namun dokter sama sekali tidak percaya. So pun datang melihat keramaian itu dan merasa hal ini sangat mustahil. Dokter menyuruh perawat memanggil Profesor Suzuki untuk tes lebih lanjut. So yang masih ragu, merasa bahwa ia mungkin telah salah menilai Makoto. Mengabaikan semua orang di ruangan, Shizu dan ibunya berpelukan dengan bahagia. Sambil menatap sisa jimat yang ada, Shizu berjanji akan membalas budi jika bertemu Makoto lagi. Sementara itu, Makoto telah masuk rumah yang diselimuti energi spiritual tadi. Ia melihat sekeliling dengan puas demi kemajuan kultivasinya untuk kembali ke benua Luis dan menuntaskan misinya menghancurkan para pengkhianat. Dengan semangat membara, Makoto bersumpah tidak akan pernah memaafkan mereka. Makoto merasa hari pembalasan akan segera tiba jika ia berhasil mencapai tahap pemurnian Chi ke-11. Untuk mencapainya, ia butuh mata air roh dan bahan spiritual agar bisa menjadi kultivator terkuat. Malam itu, Makoto merenung tentang cara meningkatkan kultivasinya. Melihat situasi sekarang, ia merasa energi spiritual di dunia ini perlahan mulai menipis. Jika energi itu benar-benar lenyap, ia tidak akan bisa berkultivasi lagi. Makoto berpikir keras mencari tempat atau benda yang kaya energi spiritual untuk keluar dari situasi ini. Ia sempat cemas soal mata air roh, namun untungnya, keberuntungan berpihak padanya saat menemukan silver heart grass di taman. Rumput ini dianggap sebagai bahan spiritual yang berbeda dari tanaman herbal biasa. Bahan ini bisa dimurnikan menjadi eliksir untuk meningkatkan kultivasi. Makoto merasa buah beri dari rumput ini bisa dimurnikan menjadi pil yang membawanya ke tahap kedua kultivasi. Namun ia khawatir kesalahan kecil saat pemurnian pil bisa menghancurkan semua kemajuannya. Karena tak ingin sekadar menunggu keajaiban, Makoto memutuskan untuk segera memulai pelatihan agar selalu siap. Keesokan paginya, ia kembali menjual jimat karena biaya memurnikan pil kultivasi sangatlah mahal. Saat sedang berjualan, Makoto tetap menundukkan kepala. Tiba-tiba, ia menyadari ada sekelompok orang yang mengawasinya dari kejauhan. Sejak hari ketiga berjualan jimat, ia sudah menyadari bahwa orang-orang ini terus mengintainya. Makoto merasa jumlah mereka hari ini lebih banyak, yang berarti serangan akan segera datang. Ia memutuskan untuk menghadapinya langsung dan mulai membereskan barang dagangannya. Namun, tiba-tiba seorang gadis memanggil namanya dan menghalangi jalannya. Gadis itu mengaku khawatir karena Makoto tiba-tiba berhenti sekolah. Makoto mencoba mengingat siapa dia. Gadis itu terus mengoceh tentang masalah Makoto, bahkan sempat menyebutnya pecundang miskin. Menggali ingatannya, Makoto teringat gadis ini adalah Mochiyama yang dulu pernah membela pemilik asli tubuh ini. Mochiyama menawarkan pinjaman uang agar Makoto bisa kembali sekolah, namun Makoto mengabaikannya dan pergi begitu saja. Gadis itu mencoba mencegah dan memanggilnya, namun ia tak menoleh sedikit pun, yang membuat Mochiyama curiga bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi pada Makoto. Sementara itu, Makoto terus berjalan sambil diam-diam menghitung jumlah preman yang membuntutinya. Setelah menghitung sekitar 10 orang, ia masuk ke sebuah gang dengan penuh percaya diri bahwa ia bisa membereskan mereka sekaligus. Melihat targetnya berbelok, para preman segera mengejar dengan belati di tangan. Beberapa saat kemudian, mereka menyudutkannya di sebuah gang buntu. Mengira Makoto sudah terjebak, para preman itu menjadi jemawa dan berkata bahwa tidak ada jalan lari baginya. Di tengah ejekan mereka, Makoto justru memerintahkan mereka untuk menyerang bersamaan, tapi tak ada yang menganggapnya serius. Makoto bertanya mengapa mereka mengawasinya selama berhari-hari untuk memancing informasi tentang siapa yang mengirim mereka. Si pria botak hanya menjawab bahwa Makoto telah membuat orang kuat marah. Pria lainnya bertanya-tanya mengapa nyonya dari keluarga Amutani bisa tertarik pada Makoto. Makoto sempat bingung, namun ia segera ingat bahwa Setsu dari keluarga Amutani dulunya bertunangan dengan pemilik asli tubuh ini. Tapi setelah Makoto diusir dari klan, Setsu langsung mencampakkannya dan membatalkan pertunangan. Hal ini membuat Makoto heran mengapa mereka ingin menghabisinya hanya karena pertunangan yang sudah batal. Melihat mereka tidak berniat memberi jawaban jujur, ia memutuskan untuk membuat mereka bicara dengan cara yang lebih kasar. Di balik tembok, Mochiyama diam-diam mengamati segalanya dan heran bagaimana Makoto bisa berurusan dengan Yakuza. Karena takut Makoto yang lemah tak akan sanggup melawan Yakuza yang menyeramkan, ia memutuskan menelepon polisi untuk meminta bantuan. Sialnya, seseorang melihatnya sebelum ia sempat menelepon dan langsung menangkapnya saat ia mencoba kabur.
Keributan ini mengalihkan perhatian semua orang. Mereka menoleh dan melihat bos mereka menyeret Mochiyama tanpa perlawanan seperti anak anjing kecil. Makoto pun terkejut karena tak menyadari gadis itu mengikutinya. Sang bos mengejek betapa populernya Makoto di kalangan gadis, bahkan setelah mengkhianati Setsu. Mengabaikan keselamatannya sendiri, Mochiyama berteriak menyuruh Makoto lari. Ia mengklaim preman-preman ini tak bisa menyentuhnya karena ia berasal dari keluarga berpengaruh. Mendengar itu, sang bos tertawa meremehkan kebodohannya dan mengancam akan menghabisinya di gang sunyi ini agar tak ada yang tahu. Bos preman itu memutuskan menghabisi Mochiyama lebih dulu dan mengerahkan belati ke lehernya. Namun Makoto tiba di waktu yang tepat dan mematahkan pergelangan tangan bos itu dengan satu pukulan. Tanpa memberi kesempatan bernapas, ia mencengkeram wajah sang bos dan menghantamkannya ke tanah. Semua orang menyaksikan dengan ngeri, termasuk Mochiyama yang bertanya-tanya apakah ini benar Makoto yang dulu ia kenal. Melihat mereka ketakutan, Makoto bertanya sekali lagi dengan nada tegas tentang siapa yang mengirim mereka untuk menyerangnya. Di sisi lain kota, petugas KAI menerima pesan darurat melalui interkom bahwa geng Scar mulai bergerak. Ia mendapat info bahwa lebih dari 30 anggota geng menuju ke sebuah gang di East Street. Pelapor yang merupakan petugas di lokasi menjelaskan bahwa mereka mengincar seorang pemuda dan menyandera seorang gadis. Tanpa membuang waktu, petugas KAI memacu mobilnya dengan cepat. Ia meminta bala bantuan dikerahkan, namun berpesan agar jangan memberitahu kepala polisi Onuga untuk saat ini. Ia memperingatkan pelapor agar menunggu bantuan dan jangan gegabah masuk sendirian. Namun petugas di lokasi memberi pembaruan bahwa bala bantuan mungkin tidak diperlukan karena pemuda yang menjadi target justru berhasil mengalahkan seluruh anggota geng sendirian. Sementara itu, Makoto masih berurusan dengan bos geng yang tak percaya bahwa ini adalah pemuda lemah dari klan Yamori. Makoto menginterogasinya, menanyakan apakah klan Amutani atau klan Yamori yang mengirim mereka. Melihat keraguannya, ia menekan kepala sang bos dengan kuat dan memberi waktu 3 detik untuk menjawab. Sang bos meronta kesakitan memohon ampun. Tiba-tiba petugas KAI sampai di lokasi dan menyuruh Makoto berhenti. Makoto terkejut melihat kehadiran mereka dan heran bagaimana polisi bisa datang secepat itu. Ia sempat berpikir untuk kabur, namun memutuskan untuk tidak menunjukkan kekuatan penuhnya dulu. Ia melepaskan sang bos yang merasa lega karena akhirnya diselamatkan. Makoto sadar kekuatannya saat ini belum cukup untuk melawan kekuasaan negara. KAI pun lega situasi terkendali, namun ia tetap tak percaya pemuda sekurus itu bisa melumpuhkan 30 anggota geng sendirian. Ia kemudian memperkenalkan diri sebagai sersan polisi kota kepada Mochiyama dan Makoto. Makoto mengabaikannya sementara Mochiyama menyapa dengan senang. KAI meyakinkan bahwa rekannya, Rokohara, akan menangani segalanya dengan lancar. Mendengar itu, Makoto semakin waspada karena menyadari polisi telah mengamati segalanya sejak awal. Seolah merasakan kegelisahannya, KAI menjelaskan bahwa Rokohara hanya akan bertanya dan tidak akan mencampuri urusan lain. Tiba-tiba, komisaris polisi Onuga datang dan langsung menyatakan Makoto ditahan sebagai kriminal. Ia tersenyum licik sambil mengacungkan surat perintah penangkapan di depan Makoto. Mochiyama yang marah menegaskan bahwa orang-orang inilah yang menyerang duluan. Namun Onuga bersikeras bahwa ia hanya melihat Makoto menyerang orang-orang tersebut. Bos geng Scar tertawa penuh kemenangan saat petugas lain membawanya pergi. KAI yang geram pun menantang Onuga, mengingatkan siapa sebenarnya geng bersenjata itu. Onuga mengabaikan kata-katanya, merendahkan KAI karena berani melawan kepala polisi kelas 2 dan mengancam akan memecatnya. KAI sama sekali tidak gentar menghadapi bosnya itu. Terus melontarkan makian, tapi Rokohara menahannya dan menyuruhnya tenang. Kaya akhirnya terdiam saat Makoto tiba-tiba menyerah. Dia menyadari ada dalang yang merencanakan semua konspirasi ini dari balik layar. Onuga tertawa kemenangan atas menyerahnya Makoto. Namun, niat asli Makoto adalah menggali informasi tentang dalang tersembunyi ini. Dia ingin menyelesaikan situasi ini sebelum kemajuan kultivasinya terganggu. Makoto bertanya pada Onuga bagaimana dia tahu soal dirinya yang merupakan mahasiswa universitas. Onuga langsung panik, menyadari dia tidak sengaja keceplosan saat bicara. Makoto menyebutnya pelayan dan menawarkan bantuan untuk menghabisi dalang aslinya. Onuga berpura-pura polos, mengaku tidak tahu apa-apa soal dalang manapun. Saat dia berbalik untuk pergi, Makoto menunjukkan sebuah kancing. Onuga terkejut, bertanya-tanya kapan Makoto mengambil kancing itu. Saat petugas lain memborgol pergelangan tangannya, Makoto memperingatkan Onuga bahwa lain kali dia akan mengambil lebih dari sekadar kancing. Onuga merasa ini keterlaluan dan bersumpah akan mengingatnya. Kembali ke sel penjara, seorang petugas menarik perhatian seorang tahanan di dalam, memberitahu bahwa target akan segera tiba. Dia memberitahu tahanan yang tampak menyeramkan itu bahwa tugasnya adalah menghabisi sang target. Beberapa saat kemudian, Makoto dibawa ke sel yang sama. Melihat ekspresi wajah kedua penjaga, dia mengerti bahwa mereka berencana membunuhnya. Namun Makoto sama sekali tidak merasa tegang. Segera, matanya tertuju pada tahanan yang disewa untuk tugas itu, yang sedang menatapnya dari sudut dengan sembunyi-sembunyi. Sejenak, Makoto berpikir apakah orang asing ini juga dalang dari konspirasi ini. Sebelum dia sempat berpikir lebih jauh, tahanan itu berdiri perlahan dan mulai meracau tentang keadilan dan takdir. Sambil mengoceh, dia berteriak marah. Dia menyebut namanya sebagai Funaki dan terang-terangan mengaku dibayar untuk menghabisi Makoto. Dengan gembira, Funaki menyuruhnya untuk tidak
melawan dan menyerah saja. Makoto melangkah maju, tanpa rasa takut sedikit pun, lalu dengan suara tenang bertanya siapa yang menyewanya. Begitu masuk ke sel, dia merasakan sesuatu. Tahanan ini sedang menyanyikan lagu berjudul Reiatsu. Tanpa ragu, Funaki menyerang Makoto, siap membunuhnya. Yang mengejutkan, saat serangan hampir mengenai sasaran, Makoto menghilang di udara. Detik berikutnya, Makoto muncul kembali di sampingnya dan menjatuhkannya ke lantai dengan satu pukulan. Yang telat. Dengan percaya diri, dia berkata bahwa yang lemah di sini adalah kau, Funaki. Dia tidak akan mundur sedikit pun. Funaki menangkap kakinya dan melemparnya ke udara. Tapi hal itu tidak melukai Makoto sama sekali. Melihatnya mendarat dengan tenang, Funaki akhirnya sadar bahwa dia mungkin telah meremehkan lawannya, tapi dia tetap tidak berhenti bicara. Mengabaikan suaranya yang lantang, Makoto menerjangnya dengan cepat dan menjatuhkannya dengan satu pukulan lagi. Funaki terkejut dengan kekuatan pukulan yang luar biasa itu. Tanpa memberinya kesempatan untuk pulih, Makoto melayangkan pukulan terakhir sambil menjatuhkan diri dari atas. Funaki mencoba menangkis serangan itu, tapi tendangan Makoto begitu kuat sehingga tidak bisa dibendung. Tetap saja dia tidak belajar. Funaki menyerang lagi dengan marah. Sayangnya, Makoto dengan mudah menghindari serangan itu dan melayangkan pukulan dahsyat ke perut Funaki, menghancurkannya sepenuhnya. Kali ini, Funaki menyadari betapa lebarnya jarak di antara mereka saat dia terduduk ketakutan di sudut, memikirkan apa yang baru saja terjadi. Tanpa niat melepaskannya, Makoto berdiri di atasnya dengan aura yang berat dan menyeramkan. Dia segera menghantamkan kepala Funaki ke lantai sembari menuntut nama sang dalang. Makoto juga bertanya di mana dia mendapatkan Reiatsu itu. Sementara itu, Unuga berada di kantornya, masih terguncang oleh percakapannya dengan Makoto. Dia berteriak marah di telepon, menanyakan monster macam apa yang dikirim ke arah mereka. Penelepon bernama Hashimoto meyakinkannya bahwa Makoto hanyalah sampah yang dibuang dari klan Yamori. Mendengar ini, Unuga merasa sedikit lega dan berharap mereka akan menghabisinya tanpa drama. Hashimoto meyakinkan bahwa dia telah mengirim preman dari Rata untuk menanganinya. Dia berjanji lebih jauh bahwa Lord Aima akan merekomendasikan promosi Unuga menjadi kepala polisi distrik. Unuga setuju dan mengingatkan Hashimoto untuk tidak melupakan janji itu. Di dalam sel penjara, Funaki tetap bungkam. Meski dipukuli dengan parah, dia tidak membocorkan rahasianya. Makoto memuji kegigihannya. Funaki memberitahu Makoto bahwa kau telah meremehkanku. Hal ini membuat Makoto berpikir apakah ada kultivator lain di dunia ini. Funaki menceritakan bahwa beberapa tahun lalu di Rata, dia bertemu seorang biksu tua yang bisa membelah pohon dengan memanipulasi chi tanpa susah payah. Biksu itu memberinya sebotol air suci dan menyuruhnya mengencerkannya sebelum digunakan. Setelah mengikuti instruksi selama bertahun-tahun, tubuh Funaki berubah total. Dari cerita ini, Makoto mengerti bahwa yang disebut Funaki sebagai air suci kemungkinan adalah Reiatsu atau air roh. Dia bertanya-tanya apakah mata air spiritual bisa ditemukan di Rata. Dasar utamanya, mata air spiritual terbentuk di tempat-tempat dengan energi spiritual yang sangat tinggi. Seiring waktu, energi ini berubah menjadi air roh dan akhirnya menjadi mata air. Di benua Lui, jumlah sekecil apapun dianggap langka dan berharga bagi para kultivator. Makoto bertanya kepada Funaki, meski dia begitu kuat, mengapa dia terlibat dalam pertikaian orang biasa? Funaki mengungkapkan bahwa anaknya menderita ALS dan dia butuh banyak uang untuk pengobatannya. Dia menambahkan bahwa dia mencoba air suci pada putranya tapi tidak berhasil. Untuk menjaga anaknya tetap hidup, dia butuh uang sebanyak itu. Karena itulah Funaki menerima kesepakatan ini demi uang cepat. Setelah memikirkan penyakit itu sejenak, Makoto menawarkan bantuan untuk menyembuhkan bocah tersebut. Dia menjelaskan kepada Funaki bahwa air suci sebenarnya adalah air roh yang juga disebut Reiatsu, yang bisa berbahaya bagi orang normal. Energi spiritual biasa mungkin tidak bisa menyembuhkannya, tapi air roh justru bisa lebih membahayakan bocah yang sakit itu. Dia juga menjelaskan bahwa energi roh bisa digunakan dengan cara tertentu. Dia menunjukkan jimat penyembuh kepada Funaki, jimat yang sebelumnya dia gunakan pada anjing, dan untuk menunjukkan kekuatannya, Makoto menggunakannya pada Funaki. Funaki melihat dengan takjub. Jimat itu menyembuhkan semua lukanya seketika. Sambil memegang jimat itu layaknya kunci kemenangan, Makoto memberitahu Funaki untuk terakhir kalinya agar memberitahu nama majikannya atau bersiap untuk mati. Tanpa ragu-ragu, Funaki mengungkapkan bahwa dia disewa oleh pria bernama Hashimoto. Di sisi lain, Hashimoto, pemilik klub Kozan, mengakhiri panggilannya dengan Unuga. Dalam suasana hati yang gembira, dia berbalik ke arah seorang gadis yang terikat dan babak belur, lalu bertanya apakah dia ingin makan sesuatu. Gadis itu tidak bisa menjawab, hanya menangis dan merintih. Hashimoto mendekat, membuka paksa mulutnya, dan mencabut satu giginya. Gadis itu berteriak kesakitan. Dia tertawa seperti orang gila. Sesi penyiksaannya berhenti saat pelayannya masuk dan melaporkan bahwa Lord Aima meminta kabar terbaru tentang kasus Makoto. Hashimoto memberitahu pelayannya bahwa seseorang sudah menangani masalah ini. Dia akan pergi ke kantor polisi untuk memastikannya karena dia menganggap Makoto sudah mati. Kemudian dia menyuruh pelayan itu untuk memberitahu Lord Aima agar tetap tenang dan menunggu kabar baik. Kembali ke penjara, Makoto dan Funaki seolah telah menjadi teman. Sebagai balas budi atas jimat penyembuh, Funaki memberi Makoto sebuah kalung berisi air roh terkonsentrasi. Melihat ini, Makoto merasa senang karena sedikit saja percikan pada Silvergrass akan membuat buahnya segera tumbuh. Setelah memproses buah-buah ini menjadi pilci,
dia akan bisa dengan cepat mencapai tingkat kedua kultivasinya. Dia berterima kasih kepada Funaki yang memperingatkannya bahwa Hashimoto tidak akan melepaskannya begitu saja. Funaki memperingatkan bahwa siapapun yang terjebak dalam jaring Hashimoto tidak akan bisa keluar tanpa terluka. Tidak gentar dengan peringatan itu, Makoto berkata dia akan menangani Hashimoto. Sementara itu, Shizu tiba di Universitas Neha untuk mencari Makoto. Dia telah melihat fotonya dan mengetahui bahwa dia adalah sampah yang dibuang dari klan Yamori. Karena itulah dia datang jauh-jauh ke sekolahnya. Shizu masih tidak percaya bahwa Makoto adalah adik kelasnya di sekolah ini. Dia segera menuju kantor presiden untuk mencari informasi lebih lanjut. Presiden Universitas Neha adalah Jin, paman Mochiyama. Di kantornya, Mochiyama sedang berdebat dengan Presiden Jin. Dia ingin pamannya membantu menyelamatkan Makoto. Tapi Jin tidak punya niat untuk terlibat dalam masalah ini. Mochiyama sama sekali tidak mau mundur karena dia menyalahkan dirinya sendiri atas penangkapan Makoto dan keterlibatan polisi korup. Dia mencoba memaksakan pendapatnya, sementara instruktur universitas, Kumono, mencoba menghentikannya. Dia meyakinkan Mochiyama bahwa Makoto akan segera bebas. Tiba-tiba semua orang menoleh, Shizu muncul di sana. Dia segera bertanya apakah mereka sedang membicarakan Makoto. Kembali ke kantor polisi, Kai berteriak di kantor Onuga menentang korupsinya. Dia telah mengejar Scar dan gengnya selama bertahun-tahun tanpa hasil, tapi sekarang Onuga membiarkan mereka bebas begitu saja. Onuga memberitahu Kai bahwa menuduh atasan tanpa bukti adalah sebuah kejahatan. Kai tidak mundur, dengan marah mengatakan bahwa sang kepala polisi sedang merencanakan sesuatu yang buruk di balik layar. Sayangnya, dia tidak punya bukti untuk mendukung ucapannya. Saat kedua pria itu saling menatap tajam, Mochiyama dan Shizu menerobos masuk ke kantor. Rokohara mengikuti di belakang mencoba menghentikan mereka. Mochiyama dengan marah menunjuk ke arah kepala polisi dan memberitahu Shizu bahwa inilah orang yang menjebak Makoto dengan tuduhan palsu. Onuga diam-diam menatap Shizu, bertanya-tanya siapa dia. Menurut informasi yang dia terima, Makoto tidak memiliki dukungan dari keluarga kuat manapun. Dia memberitahu bahwa Makoto hanyalah sampah. Dia mengatakan kepada mereka bahwa dia tidak bisa membebaskannya atas tuduhan pencurian dan penganiayaan. Kai dengan marah memprotes tuduhan tersebut, bertanya kapan semua itu terjadi. Onuga memberitahunya bahwa ini berkaitan dengan investigasi rahasia, jadi mereka tidak akan diberitahu apapun. Mochiyama berbicara dengan marah bahwa mengurung Makoto dan membebaskan orang-orang Yakuza adalah korupsi yang nyata. Ancaman Mochiyama tidak berpengaruh pada Onuga. Dia memperingatkan agar mereka keluar atau dia akan menangkap mereka atas tuduhan menghalangi keadilan. Saat dia hendak menelepon, Shizu duduk dengan tenang dan menyilangkan kakinya, lalu menyuruhnya melakukan sesuatu jika berani. Onuga memerintahkan bawahannya untuk memasukkan mereka ke dalam sel tahanan. Dia mengatakan orang-orang ini ditangkap karena diduga sebagai komplotan Makoto. Dia melangkah lebih jauh dengan menskors Kai karena berpihak pada kriminal. Kai berbicara dengan suara lantang, sementara Shizu tetap tenang mendengarkan tuduhan yang ditujukan padanya. Onuga tertawa dan berpikir untuk menambah tuduhannya karena telah menghina pejabat pemerintah. Shizu hanya bertanya apakah ada imbalan khusus yang diterima karena menangkap Makoto. Melihat skemanya terungkap, dia gagap dan mencoba menghindar dari pertanyaan itu. Shizu kemudian bertanya apakah kasus Makoto bisa diselesaikan dengan uang. Onuga kembali santai, mengatakan bahwa Makoto telah membuat marah orang-orang kuat, itulah sebabnya semua ini terjadi. Dia menambahkan bahwa nasib Shizu dan Mochiyama pun akan berakhir sama. Onuga tanpa malu-malu mengarang cerita palsu tentang bagaimana dia bisa menyingkirkan mereka semua, termasuk Kai. Dia mengatakan akan menimpakan kematian Kai pada gadis-gadis itu, dan kematian gadis-gadis itu pada dua preman yang dihabisi polisi. Mendengar kebohongan yang begitu rapi, Kai dan Mochiyama ketakutan. Tapi Shizu sama sekali tidak takut. Di tengah keterkejutan mereka, Shizu bertanya pada Direktur Oji yang sudah ada di telepon, apakah dia mendengar semua yang dikatakan kepala polisi korup itu. Direktur Oji mengonfirmasi bahwa dia mendengar semuanya. Onuga mulai merasa takut. Shizu duduk kembali, bertanya apakah dia harus mengulanginya lagi. Dari ujung telepon, Direktur Oji membacakan tuduhan terhadap Onuga dan mengatakan bahwa dia telah mengancam anggota keluarga dari seorang anggota dewan. Atas semua hal itu, Onuga segera diskors. Direktur Oji juga memberitahu bahwa dia akan segera sampai di kantor untuk menemui mereka. Setelah melihat semuanya, Onuga merosot di kursinya, masih gemetar sambil memikirkan keluarga anggota dewan mana yang telah dia ganggu. Menjawab pertanyaannya, Shizu mengungkapkan bahwa dia adalah nona muda dari kota Nehe. Pada saat inilah Onuga menyadari bahwa dia telah membuat kesalahan yang sangat besar. Sementara itu di penjara, Makoto masih bersemangat dengan hadiah baru dari Funaki. Kadar air roh di dalamnya cukup rendah, jadi dia pikir itu hanya bisa digunakan satu kali. Dia menjadi waspada saat merasa ada yang datang. Makoto menoleh dan terkejut melihat Shizu dan Mochiyama berdiri di sana. Di saat yang sama, Hashimoto menyadari semua rencananya telah gagal. Dengan marah, dia mulai menghancurkan barang-barang di rumahnya. Kesal karena satu pelayannya hampir mati dan yang lainnya masuk penjara. Beberapa vas dihancurkannya sebelum dia berpikir lebih jauh, menyadari bahwa gagal dalam misi keluarga Aima bisa membahayakan nyawanya. Memutuskan untuk tidak mundur, dia mengirim pengawalnya yang dianggap terbaik untuk tugas ini. Dia memerintahkan pengawal itu untuk membawa Makoto hidup-hidup, bersumpah akan menghabisi sampah ini dengan tangannya sendiri. Makoto kini telah kembali ke rumah dan seperti biasa, setelah membeli beberapa bahan untuk pemurnian pil, dia segera memurnikan pil tersebut. Tanpa membuang waktu, dia menelannya. Setelah meminum pil, dia langsung merasakan efeknya yang luar biasa saat tubuhnya
melayang di udara dikelilingi cahaya keemasan. Meskipun pilnya tidak murni, Makoto puas dengan efeknya yang tergolong spesial untuk tempat dengan energi spiritual rendah ini. Akhirnya, dia berhasil menembus tahap pemurnian Chi tingkat 2 seperti yang dia inginkan sejak lama. Dia melatih langkah bayangan awannya yang tidak pernah digunakan sejak reinkarnasi. Melihat kecepatannya, bahkan anjingnya pun merasa heran. Makoto puas dengan hasilnya, mengatakan bahwa peluru pun tidak ada apa-apanya di depan kecepatannya. Setelah itu, dia berpikir bagaimana menemukan pasokan air roh berikutnya karena pemberian Funaki sudah habis digunakan. Dia berpikir untuk mencoba peruntungan dengan pergi ke Rata. Namun, pergi ke sana melalui jalur biasa dianggap berbahaya. Karena itu, Makoto memutuskan untuk mengandalkan jalur biasa yang didapat dari Funaki. Namun masalah terbesarnya adalah uang, karena untuk memulainya saja butuh sekitar 2 juta yen. Tiba-tiba, sebuah iklan produk kecantikan di televisi menarik perhatiannya. Di dunia di mana para wanita ingin terlihat awet muda, dia berpikir untuk memanfaatkan tren ini. Dia mengambil sebuah paket dari meja, merasa bersemangat untuk menggunakan produk-produknya di pesta mendatang. Hanya 5 jam setelah dibebaskan dari penjara, dia makan siang bersama Shizu. Duduk di depannya, dia masih tidak percaya bahwa Shizu adalah putri seorang anggota dewan. Setelah keheningan sejenak, Shizu meminta bantuan padanya untuk menghadiri pesta di gedung Sugo guna merayakan kesembuhan ibunya. Gedung ini adalah pasar kosmetik terbesar di kota, dan Shizu adalah pemiliknya. Inilah pesta yang membuat Makoto bersemangat. Malam berikutnya, dia tiba di pesta luar biasa di lantai atas gedung Sugao, memegang kotak berisi pil Zuyuan, sebuah eliksir yang dia murnikan. Meskipun pada tingkatannya dia belum bisa membuat pil roh, membuat eliksir semacam itu sangat mudah baginya. Pil Zuyuan adalah pengobatan yang sangat populer dan murah di kalangan kultivator wanita di benua Lowi. Rencana Makoto adalah menjual beberapa kepada wanita kaya di pesta itu untuk mendapatkan 2 juta yen. Melihat kerumunan, dia melihat Shizu dan keluarganya, lalu bersiap untuk menarik perhatian target pelanggannya. Shizu sedang berurusan dengan paman dan bibinya, Eno dan Shiroshizu. Ia mendesaknya untuk segera menikah. Meskipun baru berusia 30-an, mereka memanggilnya perawan tua dan memperingatkan agar dia tidak berakhir seperti Masami, perawan tua di keluarga mereka. Shiro bahkan menghina Masami, menyebutnya sebagai sampah ruang. Masami mencoba membela diri tapi tidak menemukan kata-kata yang tepat yang membuat Shiro semakin agresif. Yoko sekarang merasa terganggu dan menyuruh Shiro untuk berhenti. Sementara Shizu mengingatkan mereka bahwa Masami telah membesarkannya dan banyak orang lainnya setelah nenek mereka meninggal. Namun Shiro tetap tidak berhenti. Dia menyuruh Yoko untuk meyakinkan Shizu agar segera menetap. Yoko yang baru saja pulih dari koma panjang, terbatuk, membuat Shizu memeriksanya. Meskipun suasana canggung, Shiro tetap agresif, bahkan menyarankan sebuah keluarga untuk dinikahi Shizu. Dia memperingatkan bahwa jika dia tidak segera menetap, dia akan menjadi mandul. Masami ingin memberikan pendapatnya, tapi Shiro memotongnya dan mengatakan bahwa tidak ada produk kosmetik yang bisa mengembalikan kemudaannya. Pada saat itu, Makoto melihat kesempatan dan angkat bicara. Dia mengkritik Shiro karena telah menghina Shizu yang merupakan wajah penting di industri kosmetik. Dengan marah, Shiro memanggil keamanan untuk mengeluarkan Makoto dari lokasi. Tapi Shizu memberitahu semua orang bahwa inilah orang yang telah menyelamatkan Yoko. Yoko memegang tangan Makoto untuk berterima kasih karena telah menjual jimat kepada Shizu. Shiro merasa jijik melihat Makoto dan menyebutnya sebagai penipu. Dia mengklaim bahwa Yoko terbangun dari koma murni karena ilmu medis. Mengabaikan semua ejekan itu, Makoto memperkenalkan dirinya sebagai peneliti dan mitra bisnis Shizu. Shizu pun terkejut mendengar sebutan mitra bisnis itu. Orang-orang yang melihat merasa tidak suka. Mereka mengatakan bahwa dia tidak punya hak dalam diskusi tentang mengembalikan kemudaan. Makoto dengan percaya diri menunjukkan kotaknya dan berjanji akan menunjukkan sesuatu yang hebat kepada mereka. Dia memberikan kotak itu kepada Masami, mengajaknya untuk memakan pil Zuyuan. Shiro adalah orang pertama yang meragukannya, mencurigai bahwa itu mungkin racun. Masami menatapnya dengan sedih, berpikir apakah dia benar-benar bisa memakan pil itu. Shizu meyakinkannya bahwa dia bisa mempercayai Makoto, dan Yoko pun mendukungnya. Kerumunan mulai berbisik-bisik bahwa tidak mungkin ada pil yang bisa membuat awet muda kembali. Untuk memberinya dorongan, Makoto berbisik di telinga Masami, bertanya apakah dia tidak ingin mendapatkan kembali kemudaannya yang telah sia-sia. Memikirkan betapa banyak orang tidak berguna yang telah menghabiskan masa mudanya dan terus mengganggunya selama ini, Masami memutuskan untuk mengambil pil tersebut. Mengejutkan semua orang, dia mengambil pil itu dan memasukkannya ke dalam mulut. Semua orang menunggu untuk melihat transformasi kemudaan itu. Namun setelah beberapa detik berlalu, tidak terjadi apa-apa. Shiro tertawa keras, mengejek Makoto sebagai penipu. Tiba-tiba efek pil mulai bekerja, dan yang mengejutkan semua orang, Masami benar-benar menjadi muda kembali. Dia kembali ke penampilannya yang sangat belia. Seseorang segera membawakan cermin untuk menunjukkan hasilnya dan Masami sendiri terpana melihat penampilan barunya. Begitu saja, pil Makoto menjadi berita utama dan semua bibi-bibi tua segera mengepungnya untuk meminta satu persatu. Dia menetapkan harga pil sebesar 4 juta yen dan mengumumkan bahwa saat ini hanya tersedia 10 butir. Mendengar hal itu, lelang langsung dimulai di sana. Semua orang berlomba-lomba memberikan tawaran yang lebih tinggi satu sama lain. Shiro pun ingin memberikan tawaran tertinggi untuk pil Zuyuan tersebut. Dia berencana untuk mengamankan kesepakatan hak distribusi eksklusif, tidak peduli berapapun biayanya. Eno mencoba
menghentikannya, tapi Shiro membentaknya agar diam. Dia merasa bisa mencuci otak Makoto sebentar dan menikahkan Shizu ke keluarga Ocho. Shiro secara harfiah berencana menjual Shizu atas nama pernikahan demi mendapatkan uang besar dari Ocho. Pada saat itu, seorang pria gemuk dari grup Kozan mendekati Makoto dan menawarkan 4 juta yen untuk hak distribusi eksklusif pil Zuyuan. Perwakilan dari perusahaan lain segera membalas dengan tawaran 20 juta dolar. Shiro kemudian dengan percaya diri menengahi dan menyuruh semua orang tenang. Dia meminta Makoto untuk berbicara secara pribadi dan menawarkan 30 juta dengan bagi hasil keuntungan. Dia menjelaskan bahwa dia akan mendapat 70% keuntungan dan Makoto mendapat 30%. Katanya, ini adalah kesepakatan yang bagus karena pengaruh keluarga Hoshishu akan sangat berguna. Mendengar ini, Shizu menyebut keluarganya sebagai tempat sampah yang tidak punya rasa kekeluargaan yang membuat Shiro meledak marah. Dia mengingatkan Shizu bahwa dia berkerabat dari pihak ibunya. Shizu mengingatkannya bahwa dia kehilangan hak itu saat dia menggadaikan perusahaan peninggalan nenek dan kalah judi lebih dari 100 juta. Shiro mencoba mengelak dari tuduhan itu, tapi Shizu mengeluarkan bukti dan mengancam akan membacanya di depan semua orang. Masami dan Yoko yang tidak tahu soal ini terkejut mendengar bahwa dia telah menghancurkan perusahaan ibu mereka. Shiro sekarang gemetar bertanya bagaimana Shizuru mendapatkan bukti ini. Shizu menambahkan bahwa Shiro datang ke pesta hanya untuk meminta uang dari Yoko, seperti saat dia memeras neneknya habis-habisan. Melihat semua skemanya terbongkar, Shizu menyatakan bahwa dia tidak akan memberikan sepeser pun. Dia juga tahu bahwa Shiro bahkan tidak punya 30 juta yen. Dia hanya berencana untuk merampok Makoto. Shiro yang kalah telak jatuh berlutut memohon bantuan padanya. Tanpa malu-malu dia meminta Yoko untuk membantunya memohon pada Shizu. Namun Yoko menolak dengan tegas, merasa sangat kecewa karena dia telah menghancurkan warisan ibu mereka. Seperti anak mami klasik, dia memegani rok Masami, memohon bahwa dia adalah lelaki terakhir di keluarga, bantu dia. Lelah dengan hewan tidak berguna ini, Masami mendorongnya dan menolak membantunya. Akhirnya, Shiro berdiri di depan wanita-wanita yang selalu dia pandang rendah. Shizu memberinya ultimatum, masuk penjara atau jual perusahaannya kepadaku hanya seharga 1 yen. Hal ini membuatnya benar-benar hancur. Orang-orang di sekitar mengejeknya, mengatakan bahwa ini adalah takdirnya. Kemudian Shizu berbalik kepada Makoto dan menawarkan untuk memperkenalkannya kepada pelaku bisnis yang lebih baik. Dia menjelaskan bahwa penyelesaian 40 juta yen adalah tawaran yang bagus dan dia harus mencoba menyimpan 80% keuntungan untuk dirinya sendiri. Dia memperingatkan bahwa semua orang di pesta ini adalah penipu yang akan memanfaatkannya. Yang mengejutkan, Makoto menyerahkan segalanya kepada Shizu. Malam itu, dia mengantarnya sampai ke apartemennya dan memuji betapa bagus rumahnya. Makoto menjelaskan bahwa ini hanya rumah sewaan. Dia berterima kasih atas tumpangannya dan Shizu meyakinkannya, mengatakan bahwa dia adalah temannya. Mendengar kata teman, Makoto terkejut saat dia mengucapkannya lagi sambil mengulurkan tangan untuk memantapkan pertemanan mereka. Setelah berbincang, dia diam-diam masuk ke dalam, masih memikirkan semuanya. Dia menatap bulan, berpikir bahwa mungkin kehidupan baru ini tidaklah buruk. Namun begitu masuk rumah, Makoto terkejut saat melihat anjingnya tergeletak di genangan darahnya sendiri. Pisau masih menancap di sana layaknya peringatan yang mengerikan. Dan pemandangan ini membuat Makoto sangat marah. Beberapa saat sebelumnya, seorang pria misterius menelepon Hashimoto untuk memberitahu bahwa Makoto telah sampai di rumah bersama seorang gadis. Untuk memberi pelajaran kepada Hashimoto, mereka berencana untuk menangkap Shizu. Hashimoto sedang berbicara di telepon tentang peringatan yang mereka tinggalkan di rumah itu. Makoto segera berlari ke dalam untuk memeriksa anjingnya dan untungnya, dia masih bernapas. Dia berharap jimat penyembuh akan bekerja. Dia mencabut pisau itu dan meletakkan jimat di atas tubuh si anjing. Sementara itu, seorang pria yang bersembunyi di kegelapan di atas sedang mengawasi Makoto. Tiba-tiba dia melompat ke bawah, siap menyerang dari belakang. Alangkah terkejutnya dia saat Makoto bersama anjingnya menghilang dalam sekejap dan muncul kembali di belakangnya. Sebuah tendangan menghempaskan pria itu ke tanah. Segera saja, lebih banyak preman tiba di sana. Bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi, Makoto perlahan mendorong anjingnya ke samping agar dia bisa menghadapi mereka sendirian. Dia menatap ke arah mereka dengan penuh amarah dan tanpa berpikir panjang mereka menyerangnya. Seorang pria mengingatkan yang lain bahwa menurut perintah bos, Makoto harus dibiarkan hidup. Begitu mereka melihat betapa mudahnya Makoto menghabisi salah satu dari mereka, yang lainnya berhenti karena ketakutan. Mengabaikan gaya Makoto yang terlalu percaya diri, seorang bodoh lainnya langsung menerjangnya. Hanya saja, tangannya meledak terpisah seperti sosis dan dia tidak mau melepaskannya. Makoto memutar lehernya seperti sedang mematahkan mainan. Sekarang anggota geng lainnya gemetar ketakutan. Mereka mengeluarkan pistol besar dan berencana menembak kaki serta tangannya untuk menghentikannya. Tapi orang-orang bodoh ini tidak mengerti bahwa Makoto lebih cepat daripada peluru. Sama sekali tidak takut dengan suara tembakan mereka, dia bergerak secepat kilat. Makoto bergerak secepat kilat, menghindari hujan peluru yang mendesing di sekitarnya. Dia bersumpah akan menghabisi mereka satu persatu hingga mereka memohon ampun dan membongkar siapa dalang di balik semua ini. Di sisi lain, Hashimoto yang gila telah menangkap Shizu. Dia berniat melampiaskan nafsu bejatnya, meski tahu bahwa Shizu adalah putri dari anggota dewan terkenal, Kenji Suga. Hashimoto ingin bermain dengannya, memastikan identitas gadis itu sekali lagi sambil menyeringai puas. Saat Shizu mulai meronta dalam ketakutan, ponselnya berdering. Hashimoto mengangkatnya, menanti kabar tentang Makoto. Namun, matanya terbelalak saat mendengar suara Makoto di seberang sana, mengabarkan bahwa seluruh anak buahnya telah tewas. Hashimoto memanfaatkan situasi dengan mengancam akan melecehkan Shizu, yang seketika membakar amarah Makoto. Makoto memberi peringatan keras untuk segera
melepaskannya, namun si gila itu justru tertawa mengejek. Dengan nada angkuh, Hashimoto memberi Makoto waktu 40 menit untuk sampai di lokasi. Jika tidak, dia mengancam akan menyiarkan secara langsung shizu yang disajikan layaknya sushi. Setelah memberikan lokasi, Hashimoto mematikan telepon. Di tempat lain, Makoto yang murka meremukkan ponsel di tangannya hingga hancur. Sementara itu, Hashimoto bersiap merekam video teaser sebelum acara utama dimulai, lalu dengan kasar dia menyentap plester dari mulut Shizu. Namun sebelum dia melangkah lebih jauh, sebuah ketukan terdengar di pintu. Penjaga melapor bahwa alarm kebakaran di gudang telah berbunyi. Hashimoto memerintahkan mereka untuk segera mematikannya agar polisi tidak datang, lalu memutuskan untuk memeriksanya sendiri. Dia menyuruh penjaga tetap berjaga di depan pintu. Sesaat setelah dia pergi, sebuah hantaman dahsyat mendarat di tubuh penjaga hingga pintu itu hancur berantakan. Shizu menatap ke atas, berharap Makoto datang menyelamatkannya. Kilas balik 1 jam lalu, Funaki mendatangi rumah Makoto untuk memberikan surat pengantar bagi Ruata. Namun Makoto tak bisa dihubungi. Saat memastikan alamat, dia mendengar anak buah Hashimoto melapor bahwa Makoto telah kembali bersama kekasihnya. Dia menyadari 6 preman sedang menunggu Makoto di dalam. Sementara Shizu yang pingsan dimasukkan paksa ke dalam mobil. Funaki mengamati semuanya dari balik bayangan. Begitu mobil yang membawa Shizu pergi, dia segera membuntuti dengan motornya sambil berencana mengirimkan lokasi itu pada Makoto. Setibanya di sebuah mensyahan pribadi, Funaki akhirnya berhasil tersambung dengan Makoto. Dia mengabarkan bahwa Shizu telah diculik dan memberikan alamat mensyahan tersebut. Makoto terkejut dan bertanya-tanya bagaimana Funaki bisa mengetahui semua ini. Sebelum menelepon, Funaki rupanya telah menginterogasi salah satu preman dengan kejam hingga diambang kematian, lalu menyembuhkannya dengan jimat pemulihan agar bisa menyiksanya kembali. Tanpa membuang waktu, Makoto meminta bantuan Funaki untuk menyelamatkan Shizu. Setelah permintaan itu, Funaki bersumpah akan memberi pelajaran pada Hashimoto. Inilah yang mendorong Funaki membunyikan alarm kebakaran lebih dulu untuk memancing Hashimoto keluar dari ruangan. Dia menunggu hingga Hashimoto pergi, lalu mendekati para penjaga yang tengah asyik mengumpat bos mereka yang bejat. Funaki melangkah dengan tenang namun mematikan layaknya seorang pahlawan, mengabaikan teriakan mereka. Detik berikutnya, dia menyerang dengan kekuatan yang menghancurkan pintu. Shizu yang setengah sadar menggumamkan nama Makoto, mengira pemuda itu telah tiba. Namun, nyatanya itu bukanlah Makoto. Yang muncul adalah Funaki, yang datang atas permintaan Makoto untuk menyelamatkannya. Funaki memanggul Shizu seperti beban mati dan bergegas pergi sebelum Hashimoto kembali. Dia berlari menuju gerbang taman belakang tempat sebuah mobil terparkir, berharap bisa meloloskan diri sebelum tertangkap. Namun saat tangannya menyentuh gagang pintu, sebutir peluru menembus pahanya dengan telak. Sentakan itu membuatnya tersungkur ke tanah. Sambil menahan sakit, Funaki tetap berusaha melindungi kepala Shizu agar tidak menghantam lantai. Tak lama kemudian, Hashimoto masuk dengan sombong, memamerkan tembakan sempurnanya. Anak buahnya bertepuk tangan layaknya boneka yang penurut. Jantung Funaki berdegup kencang, tak menyangka mereka bisa kembali secepat ini. Sambil menyembunyikan rasa takutnya, dia menyapa Hashimoto layaknya kawan lama. Hashimoto menikmati momen kemenangannya dan tertawa terbahak-bahak saat berencana menghabisi sang pengkhianat. Namun Funaki bukanlah pria yang mudah menyerah, dia menantang Hashimoto secara terang-terangan. Di saat yang sama, Makoto tiba di depan mensyahan untuk menuntaskan perhitungan. Para penjaga berlari ke arah gerbang, terkejut melihat seseorang yang berani datang secara terang-terangan. Makoto, dengan tatapan penuh amarah, bahkan tidak sudi melirik mereka. Dengan satu hantaman santai, dia menghancurkan pintu seolah itu hanyalah mainan murah, meninggalkan para penjaga dalam kondisi terpana. Mereka mencoba mengeroyoknya, berharap jumlah yang banyak bisa menang. Sayangnya bagi mereka, Makoto menerjang layaknya badai, mencabik pertahanan mereka dengan mudah dan melemparkan mereka seperti tumpukan sampah. Dalam hitungan detik, halaman mensyahan itu kembali hening mencekam. Berdiri tegak di antara para penjaga yang bertumbangan, Makoto mengumumkan kehadirannya dengan penuh wibawa. Sementara itu di dalam mensyahan, kondisi Funaki semakin memprihatinkan. Meski berhasil menjatuhkan banyak lawan, dia telah mencapai batas kemampuannya. Dia mulai menyesal karena tidak menolak permintaan Makoto sejak awal. Hashimoto, yang masih merasa di atas angin, sesumbar akan menjadikan Funaki sushi untuk dikirimkan pada Makoto. Namun tiba-tiba, pintu besar itu hancur berantakan akibat pukulan dahsyat. Makoto melangkah masuk, menegaskan kedatangannya untuk memberi pelajaran pada Hashimoto. Semangat Funaki kembali berkobar. Makoto melemparkan jimat pemulihan padanya agar kekuatannya pulih. Saat Hashimoto memerintahkan anak buahnya untuk membantai Makoto, sang pahlawan tetap di belakang untuk menahan mereka, sementara Funaki membawa Shizu pergi untuk menyelesaikan misi. Dengan teknik Cloud Shadow Step, Makoto melesat di antara hujan peluru dengan sangat mudah, menjatuhkan lawan satu persatu. Hashimoto menyaksikan itu dengan ngeri, bertanya-tanya bagaimana Makoto bisa bergerak secepat kilat. Dia menyadari telah meremehkan lawannya. Seperti pengecut sejati, dia mencoba menyelinap pergi dari kekacauan itu, lari terbirit-birit layaknya tikus yang ketakutan. Hashimoto terus berlari, bertanya-tanya mengapa orang-orang menyebut sosok naga seperti Makoto sebagai sampah lemah. Dia tiba di depan sebuah pintu dan mencoba memasukkan kode sandi, namun tangannya bergetar hebat karena ketakutan. Tiba-tiba, mayat anak buahnya terlempar ke dalam ruangan, sebuah pertanda kehadiran Makoto. Untuk pertama kalinya, Hashimoto benar-benar merasa nyawanya terancam. Dengan suara terbata, dia memohon Makoto untuk tenang. Ancaman Hashimoto yang membawa-bawa nama gurunya sama sekali tidak membuahkan hasil. Di balik kesombongannya, Hashimoto hanyalah seorang pengecut. Hanya dengan melihat tatapan Makoto, dia langsung membocorkan bahwa bosnya adalah Lord Taima. Makoto yang tidak mengenal siapa itu Lord Taima, menuntut penjelasan lebih lanjut dengan tatapan mengancam. Hashimoto menjelaskan bahwa Lord Taima adalah pewaris keluarga Aima yang sangat berkuasa. Rupanya Lord Taima
menjadikan Makoto target karena rumor kedekatannya dengan Setsu. Aima berencana melakukan pernikahan politik dengan putri keluarga Amatani dan ingin menyingkirkan Makoto agar tidak ada penghalang di masa depan. Makoto mencoba mengingat kembali memorinya, namun dia yakin tidak pernah bertemu tunangannya secara sembunyi-sembunyi. Seseorang tampaknya sengaja menjibatnya. Setelah membeberkan semuanya, Hashimoto mengancam Makoto agar melepaskannya. Dia memperingatkan konsekuensi mengerikan jika berurusan dengan orang sekuat Lord Aima. Makoto menduga bahwa Lord Aima kemungkinan besar adalah seorang kultivator. Hashimoto terus meracau layaknya kekasih yang patah hati, berjanji akan membantu jika dilepaskan. Namun Makoto tidak pernah menjilat ludahnya sendiri. Sebuah pukulan telak mendarat di wajah Hashimoto hingga tubuhnya terpental menghancurkan pintu. Di dalam ruangan itu, Makoto menemukan gadis-gadis yang disekap. Makoto segera memutuskan rantai mereka dan menjatuhkan pisaunya ke lantai. Sebelum pergi, dia mengizinkan gadis-gadis itu melakukan apapun yang mereka mau pada Hashimoto sebagai balasan. Saat mereka mulai mengepungnya, Hashimoto mencoba menyuap dengan uang. Namun bagi mereka, uang tidak ada artinya dibandingkan neraka yang telah mereka lalui. Dengan air mata kepedihan sekaligus kelegaan, mereka mulai membalaskan dendam pada pria bejat itu. Makoto menghampiri Funaki di luar dan menempelkan jimat pemulihan pada Shizu. Dia menyuruh Funaki segera pergi sebelum polisi tiba karena dia telah menelepon mereka sebelumnya. Rencananya adalah menyerahkan Shizu pada pihak berwajib agar aman sebelum dia kembali ke rumah. Funaki bertanya tentang langkah selanjutnya dan Makoto menegaskan bahwa dia akan menyelidiki Aima dan siapapun yang berani mengincarnya. Dia terdiam sejenak, menyadari bahwa semakin dalam dia menggali, mungkin akan semakin banyak musuh yang terungkap dalam insiden ini. Setelah drama Hashimoto berakhir, Makoto kembali ke rutinitasnya yang membosankan, namun pikirannya tetap terbebani oleh sosok dalang di balik semua ini. Sambil melakukan beberapa push-up, dia bertekad untuk segera menyeret sang pelaku. Latihannya terhenti saat seseorang mengetuk pintu. Rupanya itu adalah utusan dari Shizu. Utusan itu membawakan undangan untuk Makoto, lengkap dengan pesan bahwa Shizu akan segera menjemputnya begitu dia siap. Makoto menatap kartu undangan itu dengan penuh tanda tanya, memikirkan apa arti pesan tersebut. Setelah utusan itu pergi, dia segera menghubungi Shizu untuk meminta penjelasan. Shizu memberitahu bahwa undangan itu berasal dari keluarga Hoshishu yang terpandang. Shizu menjelaskan bahwa keluarga Hoshishu menguasai grup farmasi terbesar di kota, dan ini adalah kesempatan emas untuk mendekati mereka demi memasarkan pil kecantikan. Dia juga membocorkan bahwa mantan tunangan Makoto, Setsu, akan hadir di pesta itu. Informasi ini seketika membangkitkan minat Makoto. Pada hari pesta, Makoto tampil sangat menawan. Shizu membantunya masuk secara diam-diam sambil memperkenalkan tokoh-tokoh penting di sana. Shizu menunjukkan manajer umum Ase Group dan ketua Dewan Tarokengo Group sebagai pemain besar di dunia bisnis. Makoto yang buta akan dunia bisnis hanya bisa menduga bahwa mereka semua ingin menjilat keluarga Hoshishu. Shizuru tertawa kecil, merasa lucu karena Makoto tidak mengenali orang-orang paling berpengaruh di kota itu meski dia sendiri berasal dari keluarga kuat. Menurut Shizu, semua orang tengah menanti kedatangan nona muda keluarga Amatani. Tak lama kemudian, Nana, kepala keluarga Hoshishu, muncul bersama Setsu yang telah dinanti-nantikan. Makoto segera merasakan pancaran energi spiritual dari mantan tunangannya itu. Dia mengamati dari kejauhan, bertanya-tanya apakah Setsu juga seorang kultivator. Berbagai spekulasi mulai bermunculan di benak Makoto. Dia menyadari adanya metode kultivasi khusus di dunia ini yang belum dia ketahui. Energi spiritual Setsu terlihat sangat jelas dan meluap-luap, seolah dia tidak berusaha menyembunyikannya sama sekali. Mungkin karena dia mengenal Aima. Makoto berencana untuk menanyakan hal ini nanti. Dia pun berdiri tenang di samping Shizu saat gadis itu menyapa Nana dengan penuh sukacita. Nana menanyakan kabar kesehatan ibu Shizu, Yoko. Shizu mengucapkan terima kasih dan menjelaskan bahwa kondisi ibunya kini mulai membaik. Dia kemudian menyerahkan pil Zuyan sebagai hadiah dari ibunya kepada Nana. Shizu menjelaskan bahwa itu adalah produk permajaan terbaru dari perusahaan mereka. Begitu mendengar nama pil tersebut, Nana yang sudah mengetahuinya langsung berseru penuh semangat. Para tamu di sekitar mulai berbisik takjub, mendiskusikan harga fantastis pil itu. Sementara Setsu menatap kotak hadiah tersebut dengan penuh rasa ingin tahu. Nana menatap pil itu dan memujinya sebagai pil spiritual tingkat tinggi. Dia sangat terkesan dengan sang pembuatnya, namun menyadari tidak ada segel resmi pada pil tersebut. Dengan penasaran, dia bertanya siapa yang meraciknya. Shizu segera memperkenalkan Makoto sebagai sang ahli pemurni pil sekaligus mitra bisnisnya. Pengumuman itu membuat Nana dan Setsu terperangah tidak percaya. Nana dengan gembira mengenang saat dia menggendong Makoto sewaktu kecil. Dia memuji bakat pemuda itu dan mengumpat telannya Mori karena telah menyia-nyiakan talenta sebesar itu. Setsu segera memotong pembicaraan bibinya dengan nada dingin, menyatakan bahwa keahlian semacam itu tidak berguna bagi keluarga bangsawan jika tidak dibarengi dengan level kultivasi yang mumpuni. Setsu menambahkan jika saja Makoto memiliki bakat kultivasi, barulah dia layak mendapatkan tempat di keluarga Amatani. Mendengar itu, Makoto akhirnya menyadari bahwa keluarga-keluarga bangsawan di dunia ini telah mengetahui tentang kultivasi. Namun baginya, teknik mereka tidak lebih dari sampah jika dibandingkan dengan benua Lowi. Meski Setsu terus merendahkannya, Nana tetap terkesan dengan pencapaian Makoto dalam menciptakan pil Zuyan. Dia bertanya siapa guru yang mengajarinya. Makoto teringat sekilas pada sosok dari kehidupan masa lalunya. Karena tak punya pilihan lain, dia menjawab bahwa dia tidak memiliki guru dan hanya melakukannya sebagai hobi. Tiba-tiba, seorang pria dengan gaya angkuh masuk layaknya burung merak yang sedang pamer. Dia mengucapkan selamat ulang tahun pada Nana, sementara para tamu menatapnya dengan heran. Seseorang berbisik bahwa
Dia adalah Lord Aima, pewaris keluarga Aima yang tersohor. Makoto merasakan ketegangan saat musuh bebuyutannya itu muncul di hadapannya. Dengan gaya sok bijak, Lord Aima menyapa Nana. Tatapannya segera tertuju pada Shizu saat Nana memperkenalkannya. Dari samping, Makoto menyadari sorot mata serakah Aima yang terus memperhatikan Shizu. Lord Aima kemudian mengulurkan tangannya untuk bersalaman dengan Shizu, bersikap seolah dia adalah seorang pria sejati. Makoto yang merasa terganggu segera menyambar tangan Aima terlebih dahulu. Dia berkata bahwa dia sudah sering mendengar tentang pewaris keluarga kuat yang tersohor ini. Aima bertanya dengan nada dingin siapa sosok di depannya itu. Makoto membatin, penasaran sampai kapan Aima akan terus berpura-pura tidak mengenalnya. Berdasarkan penyelidikannya, Aima adalah seorang kultivator, dan Makoto ingin menguji teori itu menggunakan energi spiritualnya. Biasanya, kultivator bisa menekan energi mereka untuk menyembunyikan kekuatan, namun pasti akan ada getaran energi yang tertinggal. Makoto mencoba mengalirkan energi spiritualnya ke dalam jangkauan Aima untuk memastikan kebenaran status kultivatornya. Namun setelah beberapa saat mencoba, hasilnya nihil. Tidak ada sedikit pun jejak energi spiritual dalam tubuh Aima. Hal ini membuat Makoto sangat terkejut, menduga bahwa mungkin Aima memang bukan seorang kultivator. Tanpa sadar, dia mencengkeram tangan Aima terlalu kuat hingga pria itu meringis kesakitan dan menyentakkan tangannya. Aima segera menyapa Makoto dengan singkat lalu mengabaikannya, beralih pada Setsu. Makoto masih diliputi kebingungan, mengapa dia tidak bisa merasakan energi apapun dari pria itu? Pertemuan singkat itu sama sekali tidak memberikan petunjuk. Tak lama kemudian, acara makan malam dimulai. Kepala pelayan mengumumkan bahwa setelah makan malam, semua tamu diharapkan berkumpul di aula untuk pesta dansa. Pesta pun dimulai, namun Makoto sama sekali tidak tertarik pada kemeriahan di sekitarnya. Dia masih memikirkan perkataan Hashimoto tentang Aima sebagai kultivator. Apakah pria itu telah berbohong? Di aula, Shizu tampak sibuk mencari keberadaan Makoto. Setelah menolak sekian banyak ajakan dansa, seseorang berbisik sinis bahwa putri keluarga Suga yang angkuh tidak akan pernah mau berdansa dengan sembarang orang. Dia juga menambahkan bahwa Shizu sangat sulit untuk didekati, bahkan oleh anggota keluarga kuat sekalipun. Namun saat pria itu masih sibuk mengoceh, temannya memberi isyarat ke arah Shizu. Kenyataannya, Shizu justru terlihat seolah sedang memohon perhatian Makoto. Keputusan Shizu untuk mengajak Makoto berdansa membuat semua orang terperangah, termasuk Setsu. Di luar mansion, Aima berjalan menuju mobilnya dan memberi peringatan keras pada para penjaga agar tidak mendekat. Tak lama kemudian, suara-suara aneh mulai terdengar dari dalam mobil, membuat para penjaga saling berbisik penuh tanya. Mereka heran mengapa Aima selalu mengurung diri di mobil bersama satu pengawal pribadinya. Seorang penjaga menimpali bahwa semua pengawal Aima biasanya mulai bertingkah aneh setelah beberapa lama, bahkan sampai tidak mengenali keluarga mereka sendiri. Lord Aima rupanya sangat sering mengganti pengawal pribadinya layaknya tisu, dan pengawal yang lama akan berubah menjadi sosok yang berbeda. Bahkan ada rumor yang mengatakan salah satu dari mereka menghilang. Sementara itu di dalam mobil, sang pengawal tiba-tiba menampar Aima dan memakinya karena mencoba menggoda wanita lain di depan Setsu. Aima, dengan raut wajah ketakutan, berulang kali memohon maaf. Tiba-tiba, cincin di jari pengawal itu memancarkan energi spiritual yang pekat. Wajahnya berubah secara mistis, menyingkap identitas aslinya sebagai Lord Aima yang sebenarnya. Dia menjelaskan bahwa dia hanya memanfaatkan kembaran palsu itu untuk kegunaan tertentu. Dia mengancam akan menghabisi pria palsu itu jika kembali melakukan kesalahan fatal seperti tadi. Tak lama kemudian, Lord Aima yang asli keluar dari mobil dan memerintahkan dua penjaga untuk mengikutinya kembali ke aula. Salah satu penjaga menatap mobil itu dengan penuh kecurigaan, bertanya-tanya apa yang terjadi dengan pria yang ada di dalam tadi. Dia menyadari pola mengerikan di mana satu pengawal selalu menghilang secara misterius. Di dalam mobil, Aima palsu tampak terikat dan mulutnya disumpal. Meronta-ronta mencoba melepaskan diri dari ikatan yang sangat kuat. Air mata keputusasaan mengalir di pipinya saat menyadari dia tidak bisa melarikan diri. Sementara itu, Aima yang asli melangkah masuk ke aula dengan tenang seolah tidak terjadi apa-apa, lalu memanggil Setsu dengan ramah. Namun perhatian Setsu tertuju pada Makoto dan Shizu yang sedang berdansa, memicu rasa cemburu yang membara dalam dirinya. Seluruh pasang mata di aula tertuju pada pasangan itu. Aima mengikuti arah pandangan Setsu untuk melihat apa yang sedang terjadi. Bisik-bisik mulai memenuhi ruangan saat para tamu mencoba menebak identitas pria yang berhasil memenangkan hati sang ratu, Shizu. Makoto dan Shizu tampak seolah berada di dunia mereka sendiri. Musik mencapai puncaknya, membawa atmosfer romantis bagi keduanya. Di tengah momen itu, Shizu memuji kehebatan Makoto dalam berdansa, yang membuat sang pemuda merasa semakin percaya diri. Dia menambahkan bahwa penampilan mereka adalah kunci utama untuk menarik perhatian keluarga Hoshishu demi rencana pemasaran pil permajaan mereka. Makoto merasa puas karena keahlian dansa pemilik tubuh aslinya ternyata sangat berguna. Dengan menggabungkan teknik dansa tersebut dengan keseimbangan yang didapat dari kultivasi, Makoto tampil mendominasi di lantai dansa. Nana tampak sangat terkesan dengan apa yang dilihatnya. Dia bertanya pada Setsu apakah dia tahu bahwa Makoto bisa berdansa sedemikian rupa. Setsu, yang selalu merasa gengsi, justru mengejek bahwa meski pandai berdansa, Makoto tetaplah seorang pemuda yang tidak berguna. Nana menggoda keponakannya itu, menyadari betapa seriusnya Setsu memperhatikan Makoto tadi. Aima ikut menimpali, namun Nana justru bertanya apakah benar dia tidak mengenal Makoto. Aima bersikeras bahwa ini adalah pertemuan pertama mereka, namun Nana merasa ada yang janggal. Dia heran bagaimana pewaris keluarga kuat bisa tidak tahu tentang pemuda sehebat itu. Aima mencoba berkelit dengan alasan seadanya yang langsung diabaikan oleh Nana. Nana mulai memikirkan potensi besar Makoto dalam hal pemurnian pil dan berencana membawanya ke level yang lebih tinggi. Aima merasakan ancaman dari rencana
rencana itu dan menatap Makoto dengan tatapan penuh kebencian. Dalam hatinya, dia mengumpat pada Nana dan Makoto, merasa hanya menahan diri karena keberadaan Setsu. Sementara itu, dua orang penggosip tadi akhirnya berhasil mengetahui identitas asli Makoto. Tanpa memedulikan Setsu yang bisa mendengar mereka mulai membicarakan cinta segitiga antara Setsu, Aima, dan Makoto. Si rambut perak mengejek Makoto karena telah membuang kesempatan emas untuk menjadi terkenal dengan cara mudah. Si Pira menambahkan bahwa satu-satunya cara bagi sampah keluarga Yamori ini untuk naik kasta adalah dengan terus mengekor di belakang Setsu layaknya pria yang naif. Mereka menduga kedatangan Makoto ke pesta ini hanyalah siasat untuk mendekati Setsu kembali. Muak dengan segala ocehan itu, Setsu bangkit dari meja. Meski Nana memintanya tinggal lebih lama, Setsu bergegas pergi namun tiba-tiba berhenti untuk mengonfrontasi Makoto secara langsung. Makoto yang tidak tahu apa-apa merasa bingung dengan kemunculan Setsu yang tiba-tiba. Gadis itu membentaknya dengan penuh amarah. Setsu mengancam agar Makoto membuang jauh-jauh niat busuknya untuk memanfaatkan dirinya demi membangun kembali keluarga Yamori. Makoto menatapnya dengan tatapan heran, seolah sedang menghadapi orang gila. Sebelum pergi, Setsu menyarankan agar Makoto fokus pada hidupnya sendiri dengan uang hasil penjualan pil dan berhenti mencoba mendaki status sosial melalui wanita. Makoto dengan tenang bertanya balik. Makoto bertanya siapa di antara mereka yang sebenarnya paling butuh nasihat tersebut. Setsu semakin terkejut saat Makoto mulai membahas tentang energi spiritualnya. Makoto sudah menyadari bahwa energi Setsu bocor karena kontrol yang buruk. Dia menduga Setsu telah mencuri energi spiritual secara paksa demi mempercepat kultivasinya. Dia memperingatkan bahwa cara gegabah itu hanya akan menghancurkan tubuhnya sendiri dalam jangka panjang. Makoto menyatakan secara gamblang bahwa tubuh Setsu telah mencapai batasnya. Setsu, yang merasa direndahkan, bertanya-tanya bagaimana seorang pemuda biasa bisa mengetahui kondisinya dengan begitu akurat. Makoto menawarkan bantuan untuk menyembuhkannya, namun Setsu tidak percaya. Makoto tidak peduli. Jika tawaran itu ditolak, Setsu sendirilah yang akan menanggung kerugiannya. Saat Makoto memperingatkan bahwa waktunya sudah hampir habis, Setsu tampak gemetar. Makoto mendekat dan menawarkan kesepakatan jika Setsu bisa memberikan informasi tentang Aima padanya. Di sisi lain, Aima memperhatikan interaksi mereka dengan amarah yang meluap-luap. Setelah pesta berakhir, Shizu dan Makoto bertemu dengan Nana yang menyatakan ketertarikannya pada Pilsuyan dan mengajak mereka bicara secara pribadi. Saat berjalan bersama di taman, Makoto langsung menanyakan alasan sebenarnya di balik undangan tersebut. Nana tertawa dan meminta Makoto memanggilnya Bibi, namun Makoto menolak karena dia bukan lagi bagian dari keluarga Yamori. Nana bercerita bahwa Makoto dan Setsu memiliki kemiripan karena keduanya kehilangan orang tua di usia muda. Setsu pun akhirnya menjadi boneka bagi keluarga Amatani di bawah kendali pamannya, bahkan untuk urusan pernikahan sekalipun. Beruntung, sebuah keluarga bela diri besar mengakui bakatnya. Dengan dukungan mereka, Setsu memiliki kesempatan untuk menjadi kultivator hebat. Namun Nana menegaskan bahwa selama Setsu belum melampaui status rakyat jelata, dia akan tetap menjadi boneka keluarganya. Shizu merasa bingung dengan istilah kultivasi yang mereka bicarakan. Sebaliknya, Makoto langsung mengerti bahwa melampaui status rakyat jelata berarti mencapai tahap ketiga kultivasi. Dalam dunia kultivasi, terdapat jurang perbedaan yang sangat besar antara tahap kedua dan ketiga. Makoto menyadari itulah alasan Setsu menempuh cara berbahaya demi mempercepat kekuatannya. Dia heran mengapa Nana membocorkan semua ini padanya. Dengan nada sedih, Nana mengaku telah mencoba berbagai cara untuk menyembuhkan Setsu namun gagal, hingga dia melihat harapan baru pada pil Zuyan buatan Makoto. Shizu tak menyangka bahwa Presiden Asosiasi Medis justru lebih mempercayai Makoto daripada dokter-dokter ahli. Makoto membatin, membandingkan teknik kultivasi di dunia ini yang dia anggap sangat primitif dibandingkan benua Lowi. Nana kemudian menyatakan minatnya untuk bekerja sama dalam memproduksi pil Zuyan. Shizu sangat gembira, menyadari bahwa dukungan keluarga Hoshishu akan membawa keuntungan yang luar biasa bagi mereka. Setelah sedikit bercanda, Nana memohon pada mereka untuk membantu Setsu. Dia memberitahu Makoto bahwa Setsu sebenarnya sempat mencoba memberontak setelah pertunangan mereka dibatalkan. Kabar ini membuat Makoto tertegun. Tiba-tiba, Aima muncul untuk berpamitan pada Nana. Sebelum pergi, dia mengulurkan tangannya pada Makoto untuk bersalaman. Aima mengungkapkan harapannya untuk bertemu kembali. Makoto menyambut jabatan tangan itu, dan seketika dia merasakan aliran energi spiritual yang sangat kuat keluar dari tubuh Aima. Makoto merasa aneh, mengingat pada pertemuan pertama dia sama sekali tidak merasakan apapun. Setelah itu, Aima berjalan menuju mobilnya di mana seorang penjaga mengabarkan bahwa Setsu telah meninggalkan hadiah untuknya. Mendengar hal itu, Aima tersenyum senang. Pria itu segera membuka kotak tersebut dan mendapati origami kupu-kupu di dalamnya yang membuatnya kebingungan. Karena tak mengerti artinya, ia melemparkannya ke arah Aima palsu dan memperingatkannya agar tidak membukanya tanpa izin. Mengingat pertemuannya dengan Maku, Aima masih menganggapnya sebagai sampah lemah yang sama. Kemudian, ia memutar cincin cairan spiritual itu sekali lagi dan menyatakan perang terhadap Nana dan Maku. Energi mulai berpendar dari cincin tersebut yang memberikannya wajah yang sangat mirip dengan Maku. Ia tersenyum jahat dan berkata bahwa ia akan menggunakan Setsu untuk menghancurkan Maku dan Nana. Aima palsu menggigil ketakutan dan tak satu pun dari mereka menyadari bahwa origami itu sedang bercahaya. Di atas sebuah gedung tinggi, Maku memperlihatkan salinan origami kupu-kupu yang bersinar di tangannya. Ia tersenyum bahagia
dan berjanji akan segera bertemu dengan Aima. Ternyata, origami kupu-kupu itu sebenarnya adalah jimat pelacak dan Makoto sedang menggunakannya untuk melacak lokasi Aima. Jimat tersebut berhenti di luar sebuah gedung. Artinya, target telah ditemukan yang memastikan bahwa ini memang gedung milik keluarga Aima. Ia segera melompat turun untuk melaksanakan rencananya. Di tempat lain, di kebun herbal, Nana sedang diam-diam mengamati beberapa tanaman spiritual. Ia fokus pada 2 tanaman yang sudah hampir siap untuk dipanen. Ia berencana menjualnya di turnamen kultivator 3 bulan lagi. Tiba-tiba, ia merasakan sesuatu yang aneh di dekatnya. Seorang biksu datang di belakangnya dan menjelaskan bahwa Nana dulu adalah seorang jenius di 100 herb sect. Sayangnya, kultivasinya hancur karena luka lama. Ia memujinya karena masih bisa merasakan energi spiritual meski kondisinya seperti itu. Dari kata-katanya, Nana menyadari bahwa ini adalah seorang kultivator. Ia telah merasakan lebih dari 1 kehadiran di ruangan itu. Artinya, jika lawannya lebih dari 1, akan sulit untuk melarikan diri. Merasakan niatnya, biksu yang lain bertanya mengapa ia berpikir untuk melarikan diri. Ia meyakinkan bahwa jika melawan, mereka tidak akan membiarkannya pergi tanpa cedera. Berbicara perlahan dengan mereka untuk mencoba mencari tahu tujuannya, Nana bergerak maju menuju pohon besar. Salah satu biksu berkata untuk ikut bersama mereka tanpa perlawanan. Yang lain menambahkan bahwa akan lebih mudah jika mereka mematahkan tangan dan kakinya saja. Saat Nana sampai di pohon itu, ia mengaktifkan tanaman herbal ungu yang tumbuh di akar pohon yang disebut bunga overlord. Tak lama kemudian, tanaman itu mengeluarkan gas beracun yang menyebar ke seluruh area. Para biksu merasa sesak napas. Namun, Nana sudah memasukkan rumput green heart ke dalam mulutnya, yang menetralkan racun tersebut. Racun ini sangat kuat bahkan bisa membuat seekor gajah pingsan. Jadi, ia menyusun rencana untuk melarikan diri saat kedua pria botak itu sibuk. Tepat saat ia hendak pergi, sesosok bayangan mengerikan muncul. Nana merasakan seni bayangan dan langsung mengerti bahwa orang ini berasal dari Hidden Shadow Sect. Bayangan itu mengulurkan tangan dan menghentikannya. Saat orang itu mendekat, terkonfirmasi bahwa ini adalah sekte yang sama yang menghancurkan 100 herb sect. Nana gemetar dan bertanya siapa dia. Ia berkata bahwa hari ini seharusnya belum tiba dan tidak ada alasan bagi Shadow Sect untuk menampakkan diri sekarang. Kemudian ia berbalik dan tertegun karena di depannya berdiri Makoto. Namun, itu hanyalah Aima yang menyamar sebagai Maku. Sementara di gedung keluarga Aima, Maku asli bersembunyi dalam kegelapan, menunggu pergantian giliran para penjaga. Mereka berdebat tentang makanan dan bercanda bahwa Aima di dalam mungkin sedang menikmati makanan mewah. Begitu mereka pergi, Makoto menggunakan teknik Cloud Shadow Step. Ia mengaktifkan jimat pelacak untuk memastikan ia telah sampai di kamar Aima. Di dalam, Aima palsu sedang menyantap ramen dingin dan menonton rekaman lamanya. Ia merenung bagaimana hidupnya menjadi begitu menyedihkan hanya karena mirip dengan Aima. Ia diperlakukan seperti pelayan rendahan. Hal ini membuatnya sangat terganggu. Memikirkan penghinaan yang ia terima dari Aima yang asli membuatnya merasa lebih buruk. Tanpa bisa menahan diri, ia membuka kotak hadiah itu dan jimat tersebut tiba-tiba aktif. Ia merasa seolah terkena serangan jantung. Ia merasa ada seseorang di belakangnya dan menoleh. Hanya melihat Maku berdiri di sana membuatnya jatuh karena ketakutan. Makoto mengenalinya sebagai versi yang sama yang ia temui di pesta dan bertanya, apakah ia ingat? Si peniru mengangguk ketakutan dan mencoba menggunakan nama Aima. Makoto segera menghentikannya dan bertanya, di mana Aima yang asli? Beberapa hari kemudian, di dekat jalan yang biasa dilalui Maku, sekelompok preman Aima sedang menunggu momen besar mereka. Di telepon, mereka meyakinkan Aima bahwa mereka akan mematahkan tangan dan kaki Maku dan mengirimkannya seperti bingkisan. Tepat waktu, salah satu dari mereka melihat Makoto datang ke arah mereka. Maku tenggelam dalam pikirannya saat itu. Ia masih memikirkan penemuannya bahwa bejana spiritual ada di dunia ini. Hal ini membuatnya curiga bahwa mungkin ada kultivator tingkat 4 yang mendukung orang-orang di dunia ini. Sebenarnya, bejana spiritual adalah benda khusus yang diisi dengan energi spiritual saat dibuat. Hal itulah yang memberinya kekuatan khusus. Semakin kuat energi spiritual yang digunakan saat pembuatan, semakin tinggi pula kualitas bejana yang dihasilkan. Namun, senjata seperti itu hanya bisa dibuat oleh kultivator tingkat 4. Makoto merasa bahwa mustahil membuat senjata spiritual di dunia ini karena energi spiritualnya sangat lemah. Tapi sekarang ia memiliki alasan untuk percaya bahwa keluarga Aima mungkin memiliki mata air spiritual pribadi. Makoto memutuskan akan menyelesaikan perselisihannya dengan Aima sebelum pergi agar bisa menemukan mata air spiritual tersebut. Saat itulah ia menatap ke atas dan menyadari bahwa sekelompok orang sedang menunggunya. Mereka dengan santai mengatakan bahwa seseorang membayar mahal untuk menangkapnya. Namun, Makoto tidak peduli sama sekali. Ia memberikan mereka tatapan penuh kemarahan. Segera, sang pemimpin merasa gelisah. Menepis rasa takutnya, bos memerintahkan anak buahnya untuk menyerang. Mereka semua menerjang Makoto seperti ayam lapar yang berebut pakan. Bos melihat bahwa ia telah membawa petarung berpengalaman yang bisa diandalkan. Beberapa detik kemudian, rasa percaya dirinya musnah. Makoto bergerak dengan tenang dan mulai mengubah wajah. Ia melakukan operasi hidung dan dengan cuma-cuma menyambung tulang-tulang mereka. Dalam sekejap, seluruh kelompok itu jatuh terkapar. Sang bos hanya bisa menatap dengan heran. Saat Makoto perlahan menoleh ke arahnya dan bertanya siapa yang mengirim mereka. Keesokan paginya, Setsu dan timnya bekerja tanpa henti di rumah Nana, mencoba memahami apa yang terjadi. Seorang pria menunjukkan rekaman yang memperlihatkan 2 biksu muncul tiba-tiba. Namun, videonya terputus secara mendadak. Penjaga itu mengakhiri dengan mengatakan bahwa Nana mungkin telah diculik. Kemudian ia menunjukkan klip lain yang menampilkan penyerang ketiga dan Setsu tertegun saat melihat wajah Makoto.
Makoto. Dalam kemarahan, Setsu segera pergi ke alamat Maku. Di luar apartemen, seorang pria yang terikat menahannya dan dengan santai bertanya apakah ia punya janji. Ia mengabaikannya dan menuntut untuk bertemu Maku. Pria yang terluka itu diam-diam membawanya masuk. Setsu mengikuti dari belakang dan menyadari bahwa pria-pria berpenampilan kasar itu sedang merawat harimau. Di atap, Makoto sedang bersantai. Sementara sang bos yang dibeli kemarin sedang melayaninya. Sebenarnya, semua pria yang terikat itu adalah preman Aima yang sebelumnya gagal menyerangnya. Beberapa saat kemudian, Setsu masuk dengan marah dan berteriak pada Maku untuk melepaskan Nana. Maku menatapnya dengan bingung. Ia bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Ia kemudian menuduh bahwa Maku menculik bibinya. Saat ia masih terlihat heran, Setsu mengeluarkan tablet dan memperlihatkan rekamannya. Makoto segera mengenali bahwa orang dalam video tersebut menggunakan bejana spiritual untuk mengubah penampilannya. Ia dengan cepat mengerti bahwa Aima melakukan semua ini untuk memicu keretakan antara dirinya dan Setsu. Saat Setsu mulai mengeluarkan energi spiritual untuk bersiap bertarung, Makoto dengan tenang memberitahunya bahwa ia tidak pernah pergi ke rumah Nana pada jam 1 malam. Untuk membuktikannya, ia menyuruhnya bertanya pada preman-preman Aima itu. Setelah mendengar hal itu, Setsu merasa lega. Bos preman kemudian memperlihatkan riwayat obrolannya dengan Aima, menjelaskan bahwa mereka dibayar untuk menangkap Maku. Akhirnya, setelah yakin, Setsu bertanya, apa yang akan dilakukan dengan rekaman itu? Makoto menjawab dengan menunjukkan video yang ia rekam sebelumnya tentang Aima palsu. Ia melakukan semua ini sebagai bukti atas tipu muslihat Aima. Setsu melihat video di mana Yasuhiro mengaku bahwa ia menyamar sebagai Tuan Aima. Ia menjelaskan bahwa biasanya ia hanyalah penjaga, namun pada pesta sebelumnya, ia pergi dengan menyamar sebagai Aima. Yasuhiro mengungkapkan bahwa Tuan Aima menggunakan cincin yang bisa mengubah penampilan siapapun. Mendengar ini, Setsu benar-benar terkejut. Makoto kemudian menjelaskan konsep bejana spiritual sepenuhnya kepadanya. Ia juga mengungkapkan bahwa rencana Aima adalah agar Setsu menghabisi Maku karena tuduhan penculikan Nana. Mendengar itu, Setsu pergi dengan marah untuk menghadapinya. Namun, Makoto menghentikannya karena masalah akan menjadi lebih rumit. Ia memperingatkan bahwa jika bertindak terburu-buru, Nana bisa dalam bahaya. Setsu bertanya, lalu bagaimana ia bisa berpikir untuk melepaskan semua ini begitu saja? Ia tidak akan membiarkannya begitu saja.